Oke, jadi sekarang kita udah masuk di video keempat untuk kita bisa menyusun sistem trading. Jadi selamat datang teman-teman Trading Like a Pro Class. Jadi di video kali ini kita akan menyusun sistem trading ya secara basic untuk teman-teman yang mengikuti kelas online pada video di YouTube ini. Oke, jadi setelah teman-teman sudah mempelajari mengenai teknikal dan juga fundamental, saatnya untuk teman-teman bisa menyusun dari serangkaian teknikalis dan juga fundamental yang ada, teman-teman bisa menyusun menjadi sesuatu yang namanya sistem trading atau kalau kita sebut sebagai SOP. Nah, jadi singkatnya sistem trading itu apa sih sebenarnya? Jadi sistem trading itu adalah cara atau aturan trading yang terorganisasi, teratur, dan ditetapkan secara berulang-ulang. Ya, jadi yang kita lakukan ke depan dalam tradingnya kita itu secara terus-menerus. Nah, sebagian trader itu menyebut sistem trading ini sebagai trading plan. Ya, pengertiannya sama saja, entah itu trading plan ataupun juga dengan yang namanya sistem trading. Pertanyaannya, kenapa kita butuh sistem trading? Karena kebanyakan dari para trader atau para investor dalam melakukan transaksi di trading, kebanyakan mereka akan mengalami yang namanya dilema pada saat melihat harga naik ataupun turun di market ya. Nah, oleh karena itu pentingnya sistem trading ini digunakan atau dibuat terlebih dahulu sebelum Anda masuk trading supaya Anda tetap fokus dengan metode, dengan sistem yang Anda sudah pilih di awal itu ya, dan teman-teman sudah uji. Ya, kurang lebih ujinya 20 sampai 30 ataupun bahkan sampai ratusan kali teman-teman uji dulu di akun demo misalkan ya. Kemudian teman-teman baru coba di akun realnya. Itulah yang namanya sistem trading. Nah, nanti pada di akhir sesi juga saya akan memberikan beberapa contoh untuk teman-teman bisa membuat sistem trading ya, salah satunya nanti akan kita buatkan. Nah, tapi sebelum kita langsung masuk ke sistem trading, ada baiknya teman-teman harus mengenali yang namanya trading style atau kita sebut sebagai metode dalam trading. Nah, ini banyak sekali teman-teman yang bingung ya, kita transaksi ini sampai kapan, ini posisi saya floating, ini harus diapakan, ini apakah saya harus cut loss atau seperti apa. Nah, itu kebanyakan tidak memiliki atau tidak mempunyai metode atau trading style ya dalam transaksinya. Nah, dalam metode trading itu sebenarnya ada 4 tipikal trader. Ya, yang pertama itu ada namanya scalper, yang kedua day trader, yang ketiga swing trader, dan keempat itu position trader. Nah, masing-masing style ini itu karakternya pasti berbeda ya, dan namanya karakter ini nggak bisa diubah. Jadi teman-teman harus mengikuti dengan karakternya sendiri. Teman-teman lebih suka yang mana, teman-teman yang lebih cocok yang mana, ya karena kalau misalkan tipikal scalper itu akan sulit beradaptasi dengan seorang swing trader, itu pasti panikan. Begitupun juga dengan tipikalnya adalah seorang swing trader, dia digunakan atau menggunakan trading system scalper ini juga nggak akan ketemu. Nah, oleh karena itu teman-teman wajib tahu karakter mana sih sebenarnya teman-teman sebagai seorang trader. Nah, untuk yang pertama itu adalah scalping. Nah, jadi scalping itu atau kita sebut juga sebagai scalper, biasanya scalper ini menggunakan time frame itu pada jenis time frame yang kecil ya, kisaran 15 menit sampai 30 menit. Ya, jadi scalper ini tipikalnya adalah transaksi yang eh, transaksi kejar profit yang kecil-kecil ya, namun sering ya, atau kita sebut sebagai retail ya, biasanya seperti itu. Nah, target profitnya itu kisaran 10 sampai 30 pips ya, atau di hitungan poinnya 1 sampai 3 poin. Ya, memang kalau misalkan satu hari anggaplah tradingnya 0,1 lot, berarti targetnya 100.000 sampai 300.000. Ya, memang sedikit, tapi kalau misalkan mereka rutin melakukan transaksi, misalkan satu hari mereka transaksi 10 kali. Nah, anggaplah ini profit semua. Berarti kalau misalkan targetnya itu 30 pips atau 3 poin, berarti profit yang mereka dapat udah 3 juta rupiah. Oke. Nah, itu adalah scalping dengan target profitnya kisaran 10 sampai 30 pips. Nah, ada juga mengenai jenis analisis. Jenis analisis apa sih sebenarnya yang dibutuhkan sama scalper? Karena teman-teman juga tadi udah pelajarin tentang teknikal dan fundamental, makanya kenapa scalper ini hanya mengutamakan analisa teknikal aja. Jadi fundamental itu mereka nggak terlalu perhatikan, ya, karena menurut para trader scalper ini yang berpengaruh
di market itu hanya technical, fundamental ini efeknya tidak terlihat karena mereka jangka tradingnya itu jangka pendek banget ya, mungkin kisaran 5 sampai 30 menit langsung mereka transaksinya dijual. Ya, itu adalah scalper. Nah, bagaimana sih dengan kondisi trading di scalper? Kondisi trading yang di scalper itu mereka cenderung mencari spread yang rendah, misalkan kayak di forex ya, kayak misalkan GBP atau mungkin di euro ya, dan pergerakan harganya yang rapat serta akurat atau fluktuasinya lumayan baik ya. Nah, itu adalah tipikal scalper. Jadi mereka transaksinya kecil-kecil tapi rutin. Ada yang kedua ya, karakter atau trading style dengan day trader. Ya, jadi day trader ini itu sedikit di atas tingkatan dari scalper ya, yang dimana day trader itu menggunakan time frame yang kurang lebih hampir mirip ya, antara 30 menit sampai time frame H4 ya. Jadi 30 menit dan H4. Nah, target profit dari day trader ini sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan para scalper. Kalau untuk di day trader ini targetnya untuk profit kurang lebih kisaran 5 sampai 10 poin atau 50 sampai 100 pips setiap kali transaksi. Nah, jenis analisa yang mereka gunakan adalah jenis analisa teknikal ya. Jadi ada dua, mereka pertama menggunakan teknikal dan yang kedua itu mereka lebih cenderung untuk memperhatikan range harian. Ya, seperti teman-teman lihat ini saya udah buatkan di bawah. Ya, range harian di forex itu biasanya 100 sampai 200 pips atau 10 sampai 20 poin. Sedangkan untuk di gold ya, ini gold ya, harusnya ini gold range hariannya itu 20 sampai 30 poin atau 200 sampai 300 pips. Nah, itu adalah range yang mereka perhatikan biasanya ya. Jadi kalau misalkan range-nya udah 20 poin atau 30 poin untuk di gold, biasanya mereka akan melakukan transaksi yang sebaliknya. Misalkan sudah turun 30 poin. Nah, mereka akan mulai berani untuk entry posisi pembelian di harga bawah. Ya, jadi mereka targetnya 50 sampai 100 pips. Kurang lebih seperti itu ya untuk day trader. Nah, kondisi trading ini mereka memperhatikan area reversal atau pembalikan harian ya serta range pergerakan harian. Nah, itu tadi seperti range-nya kalau udah turun banget 20 sampai 30 poin mereka akan biasanya mengambil transaksi pembalikan itu untuk di day trader. Jadi, perbedaan antara scalper dengan day trader, untuk di day trader ini intensitas untuk tradingnya ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan scalper. Kalau misalkan scalper tadi anggaplah satu hari mungkin bisa sampai 10 kali trading, untuk day trader ini mungkin kisaran 5 kali ya atau 2 kali setiap transaksi satu hari. Nah, itu adalah day trader. Untuk swing trader, nah ini yang ketiga, ini merupakan swing trader adalah transaksi tipikal yang cukup lama ya untuk transaksinya ya. Jadi time frame yang mereka gunakan itu masuk ke time frame yang cukup besar antara H1 sampai daily ya atau D1 ya, karena memang mereka melihat skala di market itu cukup luas. Nah, target profitnya itu memang agak lebih besar, itu kisaran 100 sampai 300 pips atau 10 sampai 30 poin ya setiap kali entry. Nah, makanya kenapa untuk swing trader ini hanya cocok untuk Anda yang memang orang tipikalnya sabaran ya, dan memang mungkin memiliki jam waktu yang sibuk sehingga pada saat Anda sudah transaksi, Anda biarkan, Anda tinggalkan chartnya itu, teman-teman biarkan naik ataupun turun. Ya, jadi jenis analisis yang digunakan untuk seorang swing trader itu lebih berfokus terhadap keseimbangan antara teknikal dan fundamental yang high impact. Ya, jadi kalau untuk swing trader ini menggunakan campuran antara teknikal dan juga fundamental dalam melakukan pertimbangan pembelian ataupun penjualannya. Misalkan ketika harganya sudah turun drastis, nah mereka akan mencari sinkronisasi atau persamaan di fundamentalnya. Apakah fundamentalnya juga mendukung untuk harganya berbalik arah, ataukah marketnya ini menjadi ikutin arah trennya ya. Jadi misalkan harganya udah naik, apakah marketnya bisa naik kembali atau lebih tinggi sesuai dengan trennya atau kita sebut dengan uptrend ataukah tidak? Itu dikonfirmasi dengan fundamentalnya. Dan untuk kondisi trading dalam swing trader adalah mereka biasanya memperhatikan pola-pola tren di market ya, dan juga tadi fundamental-fundamental yang high impact. Jadi dalam swing trader itu mereka memperhatikan pola ya, pola itu yang digambarkan itu seperti ini ya. Jadi kalau marketnya itu adalah
uptrend atau bullish, pola yang terjadi itu biasanya seperti ini ya. Ini adalah pola garis A, ini garis B, ini garis C dan garis D ya, atau persamaan ABCD ya. Jadi gambarannya antara A dengan B ini membentuk satu tren yang dimana di area B dengan C ini adalah area koreksi, dan disinilah mereka biasanya akan melakukan transaksi pembelian. Oke, dan ini mereka biasa memperhatikan juga dengan fundamental, apakah ada fundamental yang akan signifikan, yang bisa berpengaruh di market ini, dan ini bisa menyebabkan harga bisa naik dan lebih tinggi daripada area yang B. Nah, ini adalah pola tren di market. Ya, kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Nanti untuk di detailnya, teman-teman bisa untuk ikuti kelas di advance-nya, karena ini adalah video yang basic. Nah, selanjutnya mengenai position trader. Jadi trader yang transaksinya itu berdasarkan posisi jangka panjang. Nah, time frame-nya juga yang mereka pakai ini adalah merupakan time frame yang besar, antara daily, harian, sampai weekly atau mingguan. Nah, memang untuk di trader sendiri ini agak jarang ya yang menggunakan position trader seperti ini. Karena kenapa? Karena kebanyakan para trader ini lebih senang atau cenderung untuk trading di jangka pendek ya. Kalau untuk tipikal position trader ini itu mereka akan lebih cenderung untuk sebagai seorang investor sih sebenarnya ya, karena mereka targetnya jangka panjang. Jadi mereka akan menjual transaksi mereka pada saat posisinya itu sudah profit. Kalau nggak profit, mereka akan tetap tahan posisinya berapapun harganya, khususnya untuk transaksi pembelian ya. Jadi mereka akan tetap tahan sampai posisinya ini kejemput, entah itu mereka akan ambil averaging dan lain-lain. Nah, ini target profitnya ini kisaran 500 sampai 1000 pips, antara 50 sampai 100 poin. Ini cukup jauh ya untuk seorang position trader. Jadi mereka mencari memang di mana harga-harga mata uang atau aset-aset ini yang di mana harganya lebih murah, misalkan tahunan ataupun dalam beberapa tahun. Nah, itu mereka akan ambil di situ dan mereka akan tahan lama sampai memang benar-benar mereka bisa melihat potensi pembalikan yang signifikan. Nah, jenis analisis yang mereka gunakan ini biasanya mengutamakan siklus market dan berfokus pada potensi harga jangka panjang. Jadi kalau misalkan mereka melihat market itu ada siklus ya, seperti kalau teman-teman lihat di beberapa, nanti mungkin teman-teman akan ikut di market itu ada beberapa siklus, ada siklus akumulasi dan distribusi ya. Jadi distribusi itu marketnya lagi turun ya, lagi diskon besar-besaran. Di sini mereka akan mencari potensi pembelian ya. Meskipun harganya turun, mereka akan terus melakukan pembelian sampai sebanyak-banyaknya, dan mereka akan menantikan marketnya naik dan masuk ke fase akumulasi. Nah, di akumulasi ini marketnya sudah gila-gilaan harganya untuk up, naik kencang. Nah, disinilah mereka fasenya untuk menjual. Inilah fase yang dimana position trader ini muncul, dan ini jarang banget diterapkan karena memang membutuhkan kesabaran yang ekstra kuat untuk menahan posisi floating profitnya. Oke, dan kondisi trading yang digunakan oleh position trader adalah memperhatikan pola tren jangka panjang ya, seperti tadi yang saya bilang ada distribusi dan akumulasi, dan ini teman-teman bisa dapatkan juga edukasinya di edukasi yang lebih lanjut ya, atau tingkat mahir. Nah, kita bahas seperti itu. Nah, dari keempat trading style ini, teman-teman silahkan pilih salah satu metode atau karakter yang teman-teman rasa cocok ya. Jadi kalau misalkan Anda adalah orang yang senang dengan trading harian atau trading beberapa jam atau mengisi waktu luang, teman-teman silahkan untuk pilih scalper. Ya, jadi memang jangka tradingnya ini cepat ya, dan teman-teman bisa menikmati hasilnya dalam waktu dekat. Nah, kalau mungkin teman-teman adalah tipikal orang yang ada memiliki kerjaan utama juga ya, teman-teman bisa selingi kerjaan dengan trading, teman-teman cocok untuk tipikal day trader ya. Biasanya day trader ini 1-2 kali transaksi satu hari udah cukup. Oke, sambil setelah itu mereka akan melanjutkan kegiatan aktivitas utama mereka. Nah, untuk aktivitas swing trader sendiri atau metode ketiga ini cocok untuk beberapa karakter-karakter trader yang memang tipikalnya itu sabaran pastinya. Yang kedua itu mereka pasti harus analitisnya itu bagus, hitungan-hitungannya ini bagus,
dan memiliki tingkat kesabaran yang baik. Nah, ini adalah seorang swing trader. Nah, dan yang keempat, tipikal investor atau position trader, ini dibutuhkan memang pertama yang teman-teman memiliki dana yang kuat ya. Karena memang position trader ini tidak bisa menjamin Anda tidak ke floating. Ya, bisa saja Anda ke floating dengan posisi yang cukup besar, namun yang menyelamatkan akun Anda itu adalah pada saat Anda masuk di market dengan kondisi position trader, ya teman-teman bisa average aja sampai di area bawah. Ketika harganya naik, teman-teman udah dikatakan panen ya. Yang penting teman-teman tahu di mana area distribusinya dan di mana area akumulasinya, teman-teman akan sangat mudah. Dan penting ya, teman-teman juga mesti memiliki kesabaran yang ekstra kuat ya di position trader ini. Oke. Nah, sekarang kita udah masuk dalam sistem trading. Bagaimana caranya untuk teman-teman bisa membuat atau menyusun sistem trading di akunnya masing-masing. Jadi dengan menggunakan sistem trading tadi, seperti teman-teman tahu, ini adalah merupakan SOP yang harus teman-teman jalankan secara terus-menerus dan jangan diganti-ganti. Ya, sarannya jangan diganti-ganti, karena kalau teman-teman udah ganti sistemnya, maka teman-teman harus membuat ulang atau mengkaji ulang, dan teman-teman harus ngetes dulu ya sistem tradingnya baik atau tidak. Dan sistem trading ini merupakan aturan trading yang terorganisasi ya, seperti tadi saya sampaikan, dan harus digunakan secara ulang-ulang. Nah, adapun beberapa komponen yang harus ada di dalam sistem trading itu, yang pertama, metode trading apa yang teman-teman pakai ya. Seperti teman-teman tadi udah ketahui, ada beberapa metode, ada 4. Teman-teman silahkan pilih satu aja. Oke, nah setelah itu teman-teman di sistem tradingnya itu juga wajib memiliki yang namanya apa sih yang teman-teman akan tradingkan. Ya, apa sih yang teman-teman akan tradingkan di market forex ya? Ada emas, ada euro, ada GBP, ada oil. Yang mana sih yang teman-teman biasa nyaman ya dengan kondisi marketnya? Silakan teman-teman pilih beberapa atau pilih satu, itu boleh. Oke, setelah itu teman-teman harus ada juga mengenai kapan sih bisa trading. Nah, kapan trading ini teman-teman harus tahu kapan waktunya. Apakah teman-teman ingin trading di fase-fase yang high impact, seperti di posisi di market Amerika, ya di kisaran jam 7 sampai jam 10 malam, ya, atau mungkin di fase-fase yang cenderung sideways, ya teman-teman bisa masuk di area-area Asia dan juga di Eropa. Dan terus selanjutnya teman-teman bisa membuat yang namanya lagi aturan kapan sih kita untuk buka posisi ya. Buka posisi ini entah itu buy atau posisi sell ya. Jadi teman-teman harus memiliki aturan yang jelas kapan kita buy atau sell. Ini bisa dengan menggunakan analisa teknikal, seperti yang kemarin kan ada banyak, ada moving average, ada dari RSI, ada mulai dari stock pivot ya, atau di support resisten. Nah, itu bisa menjadi aturan untuk membuka posisi. Nah, atau juga teman-teman bisa hitung dari range ya, range 20 poin, 30 poin, dan juga bisa teman-teman pertimbangkan dengan fundamental, misalkan high impact apa sih nanti akan muncul ya, misalkan di NFP ya, atau non farm payroll. Nah, jadi teman-teman akan entry buy atau sell tergantung dari data di NFP tadi. Nah, itu adalah salah satu rules untuk di entry rules ya, atau aturan untuk open posisi. Lalu juga setelah itu teman-teman harus menyentumkan yang dimana setelah teman-teman udah buka ya harus ditutup pastinya ya. Jadi teman-teman harus mempunyai aturan kapan kita menutup posisi. Nah, untuk menutup posisi itu ada 2. Yang pertama, tutup dengan kondisi profit ya. Kapan sih kita lepas profit? Dan menutup yang kedua, ini adalah kondisi di mana marketnya akunnya itu adalah minus atau loss ya. Teman-teman juga harus memiliki perencanaan di exit rules ya. Kalau nggak pakai exit rules, it's okay, nah salah. Yang penting teman-teman harus tahu nanti bagaimana cara untuk mengatur resikonya. Oke, dihapus dulu. Oke, dan berapa banyak lot ya atau uang yang digunakan ya, ini penting juga, jangan sampai teman-teman over trade. Jadi teman-teman udah arahnya benar, pembeliannya udah benar, namun pada saat dijalankan ini karena posisinya terlalu banyak, maka mengakibatkan akunnya bermasalah ya. Jadi teman-teman juga harus menghitung
bagaimana caranya manage kalian punya manajemen keuangan ya, atau akun Anda bisa di-manage. Nah, terus untuk selanjutnya yang terakhir, teman-teman juga harus tahu dan teman-teman harus cantumkan kalau nggak searah dengan planning atau dengan analisa teman-teman, ini harus diapakan. Jadi dalam di market itu tidak ada kepastian bahwa akun Anda itu pasti selamanya profit. Ya, bisa saja teman-teman beli harganya nggak naik malah turun, ya turunnya bisa lebih dalam banget. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak bisa diatur dan tidak bisa dijaminkan. Nah, oleh karena itu teman-teman harus pintar-pintar dan teman-teman harus bisa mengatur bagaimana kalau misalkan transaksi ini tidak searah dengan planning kita. Nah, makanya kenapa teman-teman membutuhkan yang namanya manajemen resiko. Nah, manajemen resiko ini nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, ini akan karena ini waktu untuk membahas ini cukup dalam ya, cukup lama juga. Nanti kita akan bikin videonya tersendiri di kelas video kelas 5 nanti ya, di video selanjutnya itu mengenai bagaimana cara untuk mengelola resiko. Nah, seperti itu. Oke, jadi ini saya udah buatkan beberapa contoh untuk teman-teman bisa mungkin ikuti atau mungkin teman-teman modifikasi lagi. Jadi contoh ini contoh pertama. Jadi saya berikan ada dua contoh. Yang pertama itu metode yang dipakai bisa dengan menggunakan scalping ya, seperti tadi teman-teman udah tahu ya, scalping kan 1-3 poin targetnya. Nah, apa sih yang kita tradingkan ya? Di sini saya bisa buatkan yang kita akan tradingkan karena fluktuasi yang bagus itu di XAU dan GBP. Jadi kita bisa masuk di XAU dan GBP, kita fokus di situ. Lalu ketiga, kapan bisa trading? Nah, karena kita tipikalnya scalper, scalper ini lebih seneng ketika marketnya itu high tick ya, atau marketnya ini bergejolak ya. Karena ketika mereka transaksi, mereka bisa melakukan transaksi bahkan dalam beberapa menit saja, 5 menit aja udah bisa taking profit ya. Jadi itu di market Eropa dan market Amerika di kisaran waktu 14.00 atau jam 2 siang sampai 22.00 atau jam 10 malam ya. Teman-teman bisa menggunakan scalper. Nah, kapan sih bagusnya kita membuka posisi ya atau open transaksi rules ya, aturan untuk transaksinya. Nah, untuk open posisi, aturannya itu adalah harga sudah di area overbought dan oversold. Nah, ini menggunakan technical RSI ya. Kalau teman-teman lihat kemarin, pakai RSI. Jadi pada saat harganya itu sudah masuk ke area overbought ya, kalau teman-teman ingat lagi, overbought itu di atas 70% ya. Dan oversold itu di bawah 30%. Jadi ketika marketnya udah naik, ya indikatornya udah naik sampai di 70%, teman-teman udah bisa melakukan open posisi sell. Ya, begitupun sebaliknya, ketika market udah turun di 30%, teman-teman udah standby bisa open posisi pembelian atau buy. Nah, seperti itu. Oke, dan setelah udah dibuka ya harus ditutup teman-teman ya, jangan dibiarkan ya, apalagi kalau scalper ya. Kalau scalper, kapan sih kita harus tutup? Ya biasanya kalau untuk scalper ini kita menerapkan area SL ya. Jadi area SL itu teman-teman bisa targetkan 5 poin ya. Kalau untuk target profit ini bisa 5 sampai 10 poin ya untuk di scalper tadi ini. Ya, jadi lot yang digunakan teman-teman bisa gunakan mulai dari 0,1 lot. Nah, seperti itu. Adapun juga bagaimana sih kalau misalkan nggak sesuai arah. Nah, kalau nggak sesuai arah, teman-teman pakai yang namanya pending order, SL atau cut loss itu bisa. Ya, jadi teman-teman harus mengukur dan disiplin dalam menjalankan SL ini. Nah, itu adalah contoh sistem trading yang pertama. Nah, kalau teman-teman udah bikin yang seperti ini, ya teman-teman harus bisa konsisten dan teman-teman harus bisa disiplin dalam menjalankannya apapun yang terjadi. Ya, namun sebelum teman-teman praktekkan di akun realnya, ada baiknya teman-teman coba dulu di akun demo. Kalau teman-teman ini cocok dengan metode trading seperti ini atau sistem trading seperti ini, silakan diaplikasikan di akun realnya. Nah, seperti itu. Oke, gimana kalau misalkan teman-teman kurang suka ya dengan sistem trading pertama nih?
Nah, ini ada salah satu juga contoh yang kedua, teman-teman bisa dengan menggunakan metode trading atau style day trading. Ya, seperti tadi kita sudah sampaikan, sistem day trading itu seperti apa dan apa sih yang kita trading kan ya sama ya, XAU, GBP, Euro juga bagus untuk bisa ditradingkan secara day trade. Nah, kapan kita bisa trading ya? Biasanya kita mencari area-area karena namanya day trading itu mengukur biasanya area-area yang di mana range-nya udah over ya. Itu kisaran kita masuknya di market Amerika di kisaran jam 7 malam sampai jam 10 malam. Nah, kapan membuka posisi? Nah, ini range-nya bisa diukur ketika range-nya udah 20 poin sampai 30 poin untuk di market goal. Teman-teman udah bisa melakukan transaksi yang sebaliknya. Misalkan teman-teman mengambil posisi sell pada saat harga sudah bergerak di atas 20 sampai 30 poin. Ya, dan teman-teman bisa mengambil posisi pembelian pada saat harganya sudah terkoreksi turun di kisaran 20 sampai 30 poin. Teman-teman bisa open buy. Nah, setelah itu teman-teman juga harus tahu kapan menutup posisi. Ya, pada saat menutup posisi, teman-teman bisa menargetkan kisaran 5 sampai 20 poin, ya tergantung dari kondisi market pada saat itu. Dan berapa lot yang digunakan ya seperti tadi, kalau teman-teman mau yang trading yang aman, teman-teman bisa mulai dengan 0,1 lot ya, dan tergantung dengan bagaimana teman-teman menyikapi di manajemen resikonya ya. Nah, dan manajemen risiko yang kita pakai di sini untuk di sistem trading itu menerapkan sistem averaging. Nah, jadi sistem averaging ini adalah pada saat harganya turun, teman-teman beli, dan pada saat harganya turun lagi kembali, teman-teman bisa mengambil posisi pembelian lagi selanjutnya. Ya, kurang lebih teman-teman melakukan sistem averaging ini kurang lebih kisaran 10 sampai 20 poin ke bawah. Misalkan contohnya seperti ini. Anggaplah pada saat ini harga emas itu 1750 ya. Dan ini adalah harga tertinggi dan pada malam hari marketnya turun menjadi 1720. Nah, ini adalah area atau harga yang udah terkoreksi kurang lebih 30 poin penurunannya. Nah, di area 1720 teman-teman bisa melakukan transaksi pembelian. Ya, teman-teman bisa beli. Nah, gimana kalau misalkan harganya nggak naik, malah harganya turun? Jadi teman-teman udah bisa melakukan averaging pada saat harga turun kisaran 10 sampai 20 poin, ini anggaplah turunnya 20 poin ya, 1700. Jadi teman-teman bisa melakukan pembelian kembali atau dua posisi lagi di area 1700. Jadi teman-teman udah punya posisi di 1720 dan 1700 ya. Jadi pada saat harga udah naik sampai 1715 ya, 1710, posisi yang teman-teman punyai ini sudah BEP ya, jadi tidak perlu menunggu sampai 1720 untuk bisa break even point atau kembali modal. Jadi cukup naik 1710 ini udah bisa BEP ya, dan pada saat harga naik 1720 atau 1715 ini udah profit. Kurang lebih seperti itu untuk metode di sistem trading yang kedua. Jadi akan lebih mudah kalau teman-teman udah biasakan di akun demo terlebih dahulu. Setelah itu kalau teman-teman udah merasa nyaman, silakan berlanjut ke akun realnya masing-masing. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di sistem trading dan beserta juga dengan contohnya. Kiranya ini bisa membantu teman-teman juga bisa membuat dan menjalankan sistem tradingnya secara disiplin dan secara terus-menerus ya. Dan jika ini sudah terlaksana, ini akan besar potensinya teman-teman bisa meningkatkan akun trading Anda bisa berkali-kali lipat. Ya, jadi kurang lebih seperti itu untuk di video kita pada kali ini. Jadi nanti untuk di video selanjutnya kita akan juga membahas mengenai mengelola risiko ya atau risk management. Nah, ini akan kita bahas untuk di video selanjutnya ya. Jadi teman-teman bisa tunggu untuk di video selanjutnya mengenai pengelolaan risiko. Ya, sampai ketemu untuk di video selanjutnya.